Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada nabi kita yang ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ustaz semuanya, teriring doa untuk antum semua, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita dalam bimbingannya, setiap aktivitas dalam tujuan beribadah kepadanya. Nah, ustaz semuanya, sebagai motivasi awal untuk pertemuan kali ini, Ustaz sampaikan, nasihatkan kepada diri Ustaz sendiri dan kepada antum bahwa kita senantiasa memperbarui niat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah syarat utama aktivitas kebaikan, amalan, perbuatan yang kita lakukan itu bernilai pahala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam, mudah-mudahan kita menjadi umat pengikut yang istiqomah, yang konsisten menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti di yaumil akhir adalah hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaat darinya. Dan ustaz semuanya, kita mulai dengan bismillah. Pelajaran akidah kelas 3 bab yang keempat, kita bahas tentang adab islami dalam pergaulan. Apa saja adab islami yang mesti kita ketahui untuk saat ini adalah di materi ini: satu, adab meminta izin; dua, adab berbeda pendapat; yang ketiga, adab bercanda. Ya, adab minta izin, berpendapat, dan bercanda. Ada 3 adab di dalam materi kali ini yang akan kita jelaskan. Baik, yang pertama adalah adab meminta izin. Apa saja adab-adab ketika kita meminta izin, atau yang dimaksud kita bertamu atau berkunjung ke rumah seseorang. Nah, yang pertama adalah meminta izin pada waktu yang tepat. Artinya kita bertamu ke rumah orang itu jangan suka-suka hati kita atau tanpa melihat waktu dan keadaan. Bisa jadi orang lagi sibuk, orang lagi tidak ada di rumah, atau ada keperluan yang mungkin dia tidak ingin dikunjungi, atau mungkin tidak ada di rumah. Maka kita berkunjung ke rumah orang lain itu sesuai dengan mungkin yang waktunya lumrah, di jam orang lagi ada di rumah, tidak punya kesibukan. Nah, di waktu itulah kita berkunjung ke rumah orang lain. Yang kedua, mengetuk pintu pelan-pelan. Jadi ketika nyampe di rumah orang itu, kita ketuk pintu dulu, ya, ketuk pintu. Jangan besar-besar, jangan dipukul pakai tinju, tapi diketuk pakai ini gini, pakai jari aja. Ya, ini pelan-pelan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh mengintip ke dalam rumah. Udah diketuk-ketuk, kok nggak juga ada jawaban ya? Kok tidak ada juga itu ya? Respon dari orang yang ada di dalam ya? Apa ada nggak orang ini di dalam, lalu kita intip dari jendela, itu nggak boleh ya, itu tidak diajarkan dalam Islam. Mengucapkan salam, minta izin sampai 3 kali. Assalamualaikum, ketuk. Assalamualaikum, ketuk. Assalamualaikum, ketuk. Kalau tidak ada jawaban, maka kita harus pulang ya, dan datang lagi nanti di lain waktu. Pokoknya tidak dipaksakan seperti itu. Selanjutnya, jangan masuk rumah seseorang tanpa izin ya. Jadi karena sudah tidak ada yang jawab, mungkin orangnya lagi ketiduran di dalam, temannya mungkin lagi asik ini, kita langsung masuk saja, tidak boleh. Sekalipun kita tahu mungkin ada orang di dalam rumah, tapi karena mereka tidak membuka pintu, berarti mereka tidak izinkan kita masuk, maka kita tidak boleh masuk rumah orang tersebut. Selanjutnya, ada berbeda pendapat. Ada berbeda pendapat, satu yang mesti kita tahu adalah ikhlas dalam mencari kebenaran.
kita berdiskusi, bermusyawarah, terus ada yang sependapat dengan kita, ada yang tidak, itu biasa. Tapi niatkanlah yang pertama, berdiskusi atau berbeda pendapat itu adalah gunanya untuk mencari kebenaran dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika ini adalah sebuah masalah yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, maka jika terjadi perdebatan, jika terjadi silang pendapat, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, berbaik sangka pada pendapat orang lain. Ketika seseorang mungkin menyampaikan pendapatnya berbeda dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan, maka dengarkan terlebih dahulu, pahami baik-baik apa yang disampaikan orang lain, dan berbaik sangkalah bahwa orang itu pun berpendapat adalah untuk mencapai kebaikan bersama. Selanjutnya, jangan mudah menyalahkan orang. Jadi walau kita sudah sampaikan pendapat kita, terus ada orang yang protes, nah kita langsung salahkan orang, kita langsung marah, emosi segala macam, itu tidak boleh. Jangan mudah ya, dengarkan dulu. Bisa jadi mungkin kita salah paham atau kita tidak mendengar keseluruhan dari apa yang dijelaskan oleh orang lain sehingga kita menjadi salah paham. Itu tidak boleh. Sabar menerima kritikan. Mungkin ketika kita ngomong ada yang salah omong, salah ucap, atau mungkin tujuan kita baik tapi ternyata penyampaiannya salah, lalu dikritik orang, maka terima dengan sabar. Itu biasa dalam hal berbeda pendapat atau musyawarah. Lalu menjaga etika dalam berbicara. Berbicara bagaimana? Berbicaralah yang sopan, berbicaralah sesuai dengan yang kita sampaikan. Tujuannya adalah kebenaran. Jangan marah, jangan dengan suara keras, dengan suara lantang yang akhirnya nanti menimbulkan emosi dan tidak mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam adab berbeda pendapat. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu adab dalam bercanda. Apa saja adab dalam bercanda? Yang pertama, kalau kita bercanda, ya itu boleh, tapi jangan yang berkaitan dengan persoalan agama, berkaitan dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan kitabnya, itu tidak boleh. Kita berdosa kalau bercanda dengan yang berkaitan dengan masalah agama. Yang kedua, isi candaan itu harus benar dan jangan dusta. Ini biar temannya ketawa, diboleh cerita yang mengada-ngada, diboleh cerita bohongan, itu nggak boleh. Hanya demi untuk senang, demi untuk happy, kita menjadi berbohong. Tidak. Kita boleh bercanda, tapi yang isi tentang candaan itu harus dalam keadaan sesuatu yang benar. 3, jangan sampai menyakiti orang lain. Akhirnya awalnya bercanda, menyindir teman, mengolok-olok teman, akhirnya teman sakit hati dan terjadilah permusuhan. Jangan bercanda dengan orang yang lebih tua, dengan guru, dengan orang tua, dengan teman-teman, abang-abang kita segala macam, itu nggak boleh, nanti dia marah. Bercandalah dengan yang seumuran atau sebaya dengan kita, dan bercandanya jangan berlebihan ya. Menjadikan candaan itu sebagai kebiasaan juga tidak boleh. Dikit-dikit bercanda, sebentar-sebentar bercanda, akhirnya orang tidak percaya dengan kita dan harga diri kita, kehormatan kita menjadi hilang karena orang tahu kita tak pernah serius ya. Itulah anak-anak Ustaz semuanya, 3 adab dalam adab Islami yang perlu kita pahami dan perlu kita laksanakan. Dengan demikian maka materi kita sudah habis, dan sebagai nasihat penutup bagi antum semuanya, Ustaz sampaikan senantiasalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaktilah kepada kedua orang tua, dan akhir kalam kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.